Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah perbukitan hijau, hiduplah seorang anak muda bernama Arya. Arya tumbuh dalam keluarga petani yang sederhana, di mana setiap hari dihabiskannya di ladang bersama orang tuanya. Desa tempat Arya tinggal dikelilingi oleh sawah yang subur dan hutan yang rimbun, menjadi saksi bisu dari perjuangan keras para petani untuk menghidupi keluarga mereka. Arya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak kecil, dia terbiasa dengan kehidupan yang sederhana namun penuh kehangatan di desanya. Setiap pagi, dia dan saudara-saudaranya membantu orang tuanya menyiangi sawah atau memanen hasil tanaman. Meskipun hidup serba kekurangan, Arya tumbuh menjadi pemuda yang ceria dan penuh semangat. Desa mereka terletak jauh dari keramaian kota besar. Arya hanya mengenal dunia di sekitarnya melalui cerita-cerita yang didongengkan oleh tetua desa atau melalui gambar-gambar yang pernah dilihatnya di buku sekolah yang terbatas. Namun, di balik keterbatasan itu, Arya selalu memendam keinginan untuk menjelajahi dunia luar yang lebih luas, di mana dia bisa mengejar impian dan menggapai peluang yang lebih besar. Pagi itu, matahari terbit dengan hangatnya di ufuk timur, menerangi rumah-rumah panggung di desa. Arya, yang saat itu sudah mencapai usia remaja, duduk di serambi rumahnya mengamati langit biru yang cerah. Dia tahu bahwa di suatu tempat di luar sana, ada dunia yang menantinya dengan berbagai macam kesempatan dan petualangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setelah mencapai usia 18 tahun, Arya akhirnya mengambil keputusan besar untuk merantau ke kota besar yang legendaris, yang sering kali menjadi topik percakapan di warung kopi desanya. Dengan pakaian sederhana dan sejumput uang tabungan dari hasil menjual sayur-sayuran di pasar, Arya meninggalkan desa halaman yang ia cintai dengan perasaan haru campur senang. Sesampainya di kota besar, Arya langsung merasakan betapa berbedanya kehidupan di sana. Kota yang ramai, hiruk-pikuk suara kendaraan, dan gemerlapnya lampu-lampu malam menakjubkan Arya yang baru pertama kali merasakannya. Namun di balik keindahan dan keseruan itu, Arya segera menghadapi kenyataan keras. Dia tidak punya pengalaman bekerja di kota, tidak memiliki pendidikan formal yang memadai, dan bahkan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Awalnya, Arya mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat. Namun, dengan latar belakang pendidikan yang minim dan keterampilan yang terbatas, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Arya seringkali ditolak atau hanya diberi pekerjaan sementara yang tidak menjanjikan. Tetapi Arya tidak menyerah begitu saja. Dia memanfaatkan keahliannya dalam bercocok tanam yang ia pelajari dari desanya. Dengan sedikit modal yang tersisa, Arya memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Dia membeli beberapa pot tanaman hias yang jarang dijual di kota dan mulai menjualnya di pasar tradisional. Namun, bisnisnya tidak berjalan mulus seperti yang dia harapkan. Arya menghadapi berbagai kendala dalam membangun bisnisnya. Mulai dari persaingan yang ketat dengan pedagang lain, hingga kesulitan dalam mengatur keuangan dan mempromosikan produknya. Meskipun demikian, Arya tetap bertekad untuk terus maju. Dia belajar dari kegagalannya, mencari solusi kreatif, dan memperbaiki strategi pemasarannya. Suatu hari, ketika hampir putus asa, Arya bertemu dengan seorang pengusaha lokal yang tertarik dengan produk tanaman hias yang dia jual. Pengusaha tersebut memberikan Arya beberapa saran berharga tentang cara meningkatkan kualitas dan presentasi produknya. Dengan dorongan ini, Arya semakin termotivasi untuk melangkah lebih jauh. Dorongan dari pengusaha lokal itu menjadi titik balik bagi Arya. Dengan semangat yang baru, dia mulai menerapkan saran-saran tentang peningkatan kualitas produk dan presentasi. Arya belajar untuk mengatur waktu dengan lebih baik, meningkatkan teknik penjualan, dan bahkan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya. Awalnya, penjualan Arya masih naik turun. Ada hari-hari ketika barang dagangannya laris manis, tetapi ada juga hari-hari ketika penjualannya stagnan. Arya harus belajar mengelola stok dengan lebih efisien dan menyesuaikan strategi pemasarannya sesuai dengan perubahan tren pasar. Pada suatu waktu, Arya mengalami kegagalan besar ketika salah satu penyuplai tanaman hiasnya tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggannya. Ini membuat reputasi usahanya tercoreng dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Arya hampir menyerah, tetapi dengan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, dia bangkit kembali dengan lebih kuat. Arya belajar dari kesalahannya dan mulai membangun jaringan yang lebih luas dengan para penyedia yang dapat diandalkan.
Dia juga memperluas variasi produknya dengan menambahkan tanaman hias yang lebih unik dan eksklusif. Kreativitas Arya dalam mendesain tata letak stand dan mempromosikan produknya melalui konten visual yang menarik di media sosial akhirnya mulai membuahkan hasil. Meskipun menghadapi rintangan dan tantangan yang berat, Arya tidak pernah menyerah. Setiap kegagalan dianggapnya sebagai pelajaran berharga yang membantunya tumbuh dan berkembang sebagai seorang pengusaha. Dengan ketekunan dan tekad yang kuat, bisnis kecil Arya akhirnya mulai berkembang pesat. Outletnya menjadi salah satu tujuan favorit para pecinta tanaman hias di kota itu, dan namanya mulai dikenal luas di kalangan komunitas penggemar tanaman. Dengan perjuangan yang gigih dan tekad yang kuat, Arya akhirnya mulai melihat hasil yang signifikan dari kerja kerasnya. Bisnis tanaman hiasnya semakin dikenal luas di kota tersebut, bahkan menarik perhatian dari media lokal yang tertarik dengan kisah perjuangannya. Keberhasilan Arya tidak hanya terbatas pada penjualan yang meningkat, tetapi juga pada pengakuan dari komunitas bisnis lokal. Dia mulai diundang untuk berbicara dalam seminar dan workshop tentang kewirausahaan muda di kota itu. Arya membagikan pengalaman dan kiat suksesnya kepada para pemuda yang bermimpi seperti dia dulu. Dengan pendapatan yang stabil dari bisnisnya, Arya mampu memperluas jaringan usahanya lebih jauh lagi. Dia membuka toko fisik yang lebih besar dan bahkan mulai menjual produknya secara online. Keahliannya dalam memanfaatkan media sosial untuk branding dan pemasaran produknya membuatnya semakin dikenal di seluruh Indonesia.